Selamat datang di Senandung Gelap, podcast horor yang akan menemani malam-malam sepi kamu dengan cerita yang seharusnya tidak kamu dengar sendirian. Malam ini aku akan membacakan satu kisah tentang sebuah hotel tua dan satu kamar yang tak pernah benar-benar kosong. Sebuah kisah tentang ketukan dari dalam lemari, tentang resepsionis yang sudah lama meninggal, dan tentang seorang tamu yang tidak seharusnya pernah membuka pintu itu. Judul cerita malam ini adalah Kamar 308. Jangan pernah mengetuk dari dalam. Namanya Aldi. Usianya 29 tahun. Pekerjaan sebagai marketing produk kecantikan. Setiap minggu ia berpindah kota. Tidur di hotel berbeda, kerja siang sampai malam. Malam itu, ia tiba di Bandung, sendirian. Langit sedang gerimis, dan sialnya, semua hotel penuh. Ia berkeliling lebih dari 1 jam, hingga sopir taksi menyarankan satu tempat. Coba ke Hotel Linggar, Mas. Dekat, bangunan tua, tapi lumayan. Aldi mengangguk. Tak peduli lagi soal kenyamanan, yang penting bisa rebahan. Sesampainya di sana, suasananya aneh. Gedung tua gaya kolonial, tinggi menjulang, berdiri sunyi di tengah kota. Lampunya remang, karpet di dalam lobi, bau debu. Di meja resepsionis ada seorang perempuan tua. Rambut disanggul ketat, bibirnya tebal, seperti pakai lipstik tahun 80-an. Ia tidak tersenyum, hanya menatap Aldi datar. Mas Aldi ya? Kami cuma ada satu kamar tersisa. Kamar 308. Tapi ada satu permintaan. Setelah jam 10 malam, tolong jangan keluar kamar. Dan jangan buka pintu. Dan jangan buka pintu. Apapun yang terjadi. Aldi terdiam. Perasaannya mulai tidak enak. Tapi ia hanya tersenyum kecil. Iya Bu, saya nginep aja kok, gak bakal jalan-jalan. Resepsionis menyerahkan kunci logam panjang. Bukan kartu, tapi kunci kuno. Lorong lantai 3 sunyi. Cat dindingnya mengelupas, bau karpetnya lembab. Cahaya lampu berkedip-kedip. Kamar 308 berada di ujung lorong. Aldi membuka pintu dan langsung disambut bau besi tua, juga aroma apek. Seperti kamar kosong yang lama ditinggal. Kamarnya besar. Ada ranjang king size, meja tulis kayu, cermin tua tergantung di dinding, dan lemari besar di sudut kamar. Lemarinya tinggi, berat, dengan kunci tua menggantung di lubangnya. TV-nya masih model tabung.
Siarannya statis, tapi Aldi tak peduli. Ia sudah terlalu lelah. Mandi, menyikat gigi, dan langsung tidur. Pukul 11:15, Aldi terbangun. Telinganya menangkap suara ketukan. Perlahan, pelan, tapi jelas. Bukan dari pintu utama, tapi dari arah lemari. Iya, dari dalam lemari. Aldi bangun, duduk di pinggir tempat tidur. Matanya ke arah lemari besar. Lebih keras, lebih cepat. Tangannya meraih gagang lemari. Tiba-tiba pintu kamar berketuk. Aldi menoleh cepat. Jantungnya berdebar keras. Siapa yang datang jam segini? Dari balik pintu terdengar suara. "Mas, tolong bukakan. Saya terkunci di dalam." Suara perempuan pelan, terdengar lemah dan penuh ketakutan. Aldi berdiri, hampir membuka pintu, tapi ia teringat. Jangan buka pintu, apapun yang terjadi. Suara di luar mengetuk lagi. Lebih keras, lebih panik, lalu berubah menjadi suara serak. "Buka! Sekarang!" Lampu kamar berkedip. TV menyala sendiri. Di layar tampak gambar sebuah kamar. Kamar ini. Tapi anehnya, di dalam TV, tempat tidur terisi oleh sosok yang seperti Aldi. Dan di belakangnya ada perempuan rambut panjang berdiri mematung. Wajahnya hancur, matanya kosong. Aldi panik. Ia mengangkat telepon tua di meja. Dia sudah keluar dari lemari, tapi kamu belum sempat pergi. Tiba-tiba telepon mati dan lemari di sudut kamar berbunyi keras. Pintunya terbuka sendiri, dan dari dalam keluar sosok perempuan berbaju putih, wajahnya rusak, kulitnya membiru. Dia berjalan perlahan ke arah Aldi. Gelap. Aldi pingsan. Saat ia sadar, ia sudah berada di lorong hotel tanpa sepatu. Tubuhnya gemetar. Seorang satpam menolongnya. Pagi itu, resepsionis sudah berbeda. Seorang pria muda yang kebingungan. "Mas Aldi, kamar 308. Tapi kamar itu udah ditutup lama. Kami nggak pernah kasih ke siapa-siapa." Aldi menunjuk kunci. Resepsionis menatap, lalu wajahnya pucat. "Ini kunci model lama. Kami nggak pakai ini lagi sejak 2010. Ternyata 6 tahun lalu ada perempuan muda yang tewas dicekik pacarnya di kamar 308. Mayatnya disembunyikan di dalam lemari dan ditemukan seminggu kemudian. Sejak itu, kamar dikunci. Tapi entah kenapa, kadang kuncinya muncul sendiri
di laci resepsionis. Dan mereka yang masuk kadang tak bisa keluar. Ali pulang ke Jakarta, tapi malam-malam setelahnya ia mulai mendengar ketukan dari lemari di kamarnya sendiri. Lalu suatu malam ia menerima email tanpa pengirim. Isinya hanya satu kalimat: kamar 308 tidak pernah kosong. Kamu sudah membukanya. Dan di galeri HP-nya, selfie terakhirnya ada seseorang berdiri di belakangnya, wajahnya rusak, menatap lurus ke kamera. Jika suatu hari kamu menginap di hotel tua dan mereka menawari kamar bernomor 3 angka dengan angka tengah 0, pikirkan ulang. Karena beberapa kamar tidak dibangun untuk manusia. Dan ingat, jangan pernah buka pintu kalau ketukannya berasal dari dalam.